Perkenalkan, nama saya Salvia Ayu Fahwati, NPM 19210206666, jurusan Hukum Tata Negara, kelas L, semester 4, mata kuliah Sistem Politik Indonesia, dengan dosen pengampu Bapak Frankie MSI. Di sini saya akan membahas tentang fenomena-fenomena politik yang terjadi di Indonesia yang berjudul 12 poin draft RUU KUHP yang tengah disosialisasikan. Pemerintah lewat Kemenkumham tengah melakukan sosialisasi RUU KUHP ke berbagai daerah. Sejauh ini, setidaknya ada sejumlah aturan yang sudah disampaikan ke masyarakat. Berbagai jenis aturan, mulai dari penghinaan presiden hingga tak berlakunya hukuman mati bagi koruptor, mulai disosialisasikan ke daerah-daerah. Berikut ini setidaknya ada 12 poin draft RUU KUHP yang sejauh ini tengah disosialisasikan. Poin yang pertama yaitu hina presiden via medsos diancam 4,5 tahun penjara. Dalam draft RUU KUHP terbaru itu, penghinaan terhadap martabat presiden atau wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Bila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara. Sebagaimana Pasal 218 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Poin yang kedua yaitu penodaan agama dibui maksimal 5 tahun. Sebagaimana pada pasal 305 RUU KUHP yang berbunyi, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan suatu rekaman termasuk menyebarluaskan suatu rekaman melalui sarana teknologi informasi yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 304 dengan maksud agar isi tulisan, gambar atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Poin yang ketiga yaitu ancaman penjara jika promosi pembunuh bayaran atau dukun santet. RUU KUHP juga mengatur hal-hal baru yang belum diatur dalam KUHP saat ini. Salah satunya orang yang mempromosikan diri sebagai pembunuh bayaran atau mendeklarasikan bisa menyantet. Salah satu pasalnya yakni pasal 249 yang bunyinya setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Poin yang keempat yaitu bergelandang diancam denda 1 juta. RUU KUHP juga mengancam penggelandangan dengan denda maksimal 1 juta jika dibandingkan dengan Perda DKI Jakarta yang mengancam penggelandangan dengan denda maksimal 20 juta atau penjara 60 hari, maka RUU KUHP memiliki hukuman yang lebih ringan, yaitu sebagaimana setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1. Poin yang kelima yaitu ngeprank atau membohongi atau menipu didenda 10 juta. Fenomena ngeprank yang kerap muncul di masyarakat kini juga diatur dalam RUU KUHP. Kini bagi yang suka ngeprank harus lebih hati-hati sebab ancamannya yaitu dipidana. Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Dalam pasal 79 ayat 1 RUU KUHP disebutkan ancaman denda kategori 2 maksimal yaitu. Poin yang keenam yaitu kumpul kebo terancam 6 bulan penjara.
Salah satu pasal yang ada dalam RUU KUHP adalah draft perluasan definisi zina. Dalam KUHP sekarang, delik zina hanya dilakukan oleh pasangan yang satu atau kedua-duanya terikat perkawinan. Bila kedua pasangan sama-sama masih lajang dan dewasa, tidak kena delik. Dalam pasal 408 RUU KUHP ayat 1 yang bunyinya setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Poin yang ketujuh yaitu oral seks bisa dipenjara 12 tahun. Tak hanya itu, RUU KUHP juga meluaskan sejumlah definisi delik pidana, salah satunya definisi perkosaan. Dalam pasal 285 KUHP, perkosaan haruslah dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya. Pasal 285 KUHP itu berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun penjara. Poin yang ke-8 yaitu kritik kebijakan presiden atau wapres tak diancam penjara. RUU KUHP juga mengatur terkait kritik terhadap presiden dan atau wakil presiden. Kini mengkritik pemerintah tidak akan terkena pidana, tapi jika menghina maka tetap ada hukum pidana. Sebagaimana dalam pasal 218 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wapres dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Poin yang ke-9 yaitu tak ada ancaman hukuman mati bagi koruptor. RUU KUHP mengkodifikasi berbagai peraturan perundangan menjadi satu kitab, salah satunya Undang-Undang Tipikor. Dalam RUU KUHP itu, ancaman minimal pidana penjara koruptor turun dari minimal 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. Poin yang ke-10 yaitu pidana adat diakui. KUHP saat ini tidak mengenal hukum pidana adat, meski di banyak tempat masih hidup pidana adat. Namun dalam draft RUU KUHP, hukum pidana adat diakui sebagai salah satu sumber hukum negara sehingga bisa menjadi sumber hukum positif. Pengakuan itu tertulis dalam pasal 2 RUU KUHP, bunyinya, dalam undang-undang ini diakui pula adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat, untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Poin yang ke-11 yaitu pencabulan sesama jenis terancam 9 tahun penjara. RUU KUHP kini mengancam orang yang melakukan perbuatan cabul dengan pidana penjara, baik dilakukan oleh beda jenis kelamin atau sesama jenis kelamin. Hukuman akan diperberat bila ada unsur paksaan. Pada pasal 420 RUU KUHP pada ayat 3 menyatakan jelas perbuatan cabul terhadap lawan jenis atau sesama jenis bisa terancam hukuman penjara 9 tahun. Hukuman pencabulan diperberat menjadi 12 tahun penjara apabila korban luka berat dan bila korban mati, ancaman hukuman naik menjadi 15 tahun penjara. Poin yang ke-12 yaitu unggas masuk lahan orang lain bisa didenda 10 juta. RUU KUHP mengancam pemilik unggas yang membiarkan unggasnya masuk ke kebun orang yang ditanami benih. Denda maksimal 10 juta pun menanti pemilik unggas. Sebagaimana dalam pasal 278 yang bunyinya setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Demikian 12 poin draft RUU KUHP yang tengah disosialisasikan. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.